Makin panas makin gacor. Itu adalah mitos yang terus-menerus ada untuk motor Honda. Emang iya mitos doang, karena puluhan tahun kita selalu terdoktrin kata-kata ini. Tentu aja ini mitos doang, karena tidak ada satu mesin pun di dunia ini jika sudah panas malah makin gacor. Karena faktanya jika mesin terlalu panas maka komponen akan muai. Jika komponen muai tentu aja performanya akan turun. Jadi ya nggak ada tuh semakin panas semakin gacor. Tapi kenapa ada istilah dan mitos ini di motor Honda? Jawabannya tentu aja untuk menutupi kekurangan motor Honda, yaitu panas berlebih. Ya, jika kita perhatikan dan ingat-ingat kembali, kebanyakan motor Honda memiliki suhu yang lebih panas daripada motor kompetitornya. Sebagai contoh, Honda Supra X dengan Jupiter Z. Dengan jarak yang sama, Honda Supra X akan memiliki suhu yang lebih panas daripada Jupiter Z. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawaban sederhananya yaitu performa. Supra X adalah motor yang nggak memiliki performa sama sekali. Kalau nggak memiliki performa, tentu aja mesinnya akan bekerja lebih keras. Secara logika, jika mesin bekerja lebih keras, maka mesinnya akan mengalami kenaikan suhu yang cukup ekstrim. Menariknya, kirain ini hanya terjadi di motor Honda zaman dulu aja. Tapi nyatanya, di motor Honda modern, mesinnya juga gampang panas, bahkan beberapa sampai overheat. Pertanyaannya, kenapa mesin motor Honda gampang panas dan overheat? Kita lihat motor yang paling umum mengalami panas berlebih, yaitu Honda CBR 150. Kenapa motor ini bisa mengalami panas berlebih? Jawaban sederhananya tentu aja di bagian radiatornya yang bermasalah. Banyak sih kasusnya, ada yang mampet, ada yang bocor, bahkan ada yang kering air radiatornya. Menariknya, bagaimana mungkin air radiator bisa kering? Padahal air radiator seharusnya berkurang hanya dalam jangka waktu yang lama. Misalnya 6 bulan hanya akan berkurang sekitar 5 mili aja. Tapi kenapa bisa di motor ini air radiatornya habis? Jawabannya tentu aja suhu mesin motornya yang cukup tinggi sehingga radiator selalu bekerja ekstra. Kenapa suhu mesinnya bisa cukup tinggi? Ini tentu aja karena mesin yang digunakan adalah DOHC overbore, yang mana mesin jenis ini memiliki ruang bakar yang lebih besar yang berarti bisa membuat panas motor berlebih. Selain itu, DOHC dengan RPM tinggi tentu aja ini bisa bikin gesekan semakin meningkat yang pada akhirnya suhu jadi naik. Dengan kondisi seperti itu, apakah mesin ini jelek? Sebenarnya nggak jelek, tapi memang itu karakter mesin overbore, cepat panas. Tapi yang salah di sini adalah radiatornya tidak bekerja secara maksimal. Itu masalahnya. Kemudian selain CBR 150 ada juga CB 150R yang mana motor ini juga mudah overheat. Penyebab utamanya biasanya di per rantai ketengnya atau di termostatnya yang udah nggak mau kebuka. Ya, itu adalah dua motor Honda yang terkenal gampang demam alias panas. Tapi selain motor batangnya, motor metiknya juga bisa kena serangan overheat juga. Misalnya Honda Vario 160. Diketahui beberapa Honda Vario juga pernah mengalami overheat. Namun kenapa bisa overheat? Jawabannya sama seperti CBR, radiatornya habis. Kenapa bisa habis? Jawabannya sama juga, bisa jadi kebocoran atau yang lainnya. Tapi kalau nggak ada kebocoran tapi habis, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, water jacketnya nyebrang, atau memang mesin Vario itu panas seperti halnya Honda CBR. Kemudian selain Honda Vario, ada juga Honda PCX. Di beberapa Honda PCX juga pernah mengalami overheat. Lucunya, mesin PCX bisa overheat biasanya terjadi setelah mereka menerobos polisi tidur yang cukup tinggi. Tapi kenapa bisa terobos polisi tidur tiba-tiba motornya jadi overheat? Jadi gini, entah kenapa desain ground clearance Honda PCX agak sedikit riskan, yang mana semua serba terbuka kayak nggak ada pelindung sama sekali. Dan kasus dimana abis menerobos polisi tidur motor jadi bisa overheat karena baut radiatornya copot, kendor, atau goyang. Kalau udah kendor, radiator bisa netes, yang pada akhirnya radiatornya bisa habis. Kalau udah habis, ya tentu aja akan overheat. Menariknya, untuk Honda PCX bukan di mesinnya aja yang cepat panas, tapi CVT-nya juga cepat panas. Emang iya? Jawabannya iya. Dan hal ini bisa terjadi karena desain mangkok kampas gandanya yang sangat tertutup. Cuman ada 2 lubang doang. Makanya banyak orang yang ngelubangin sendiri kampas gandanya. Tapi Honda membantah hal tersebut dengan mengatakan kita semua sudah melakukan testing dan 2 lubang kecil tersebut sudah dirasa cukup untuk mengeluarkan panas. Tapi kenyataannya CVT-nya panas. Iya kan? Kemudian yang bikin geleng-geleng kepala lagi adalah Honda Scoopy juga bisa overheat. Kenapa bisa? Padahal motor ini nggak punya radiator.
Jawaban sederhananya, sirip crankcase-nya ada yang patah. Kalau udah begini, tentu aja akan membuat mesin tidak bisa mengeluarkan panas secara optimal. Jika dilihat dari semua kasus yang ada, kecuali Scoopia, semua masalahnya ada di tempat yang sama, yaitu radiator. Pertanyaan lainnya adalah, apakah radiator motor Honda kurang bagus? Sebenarnya radiator Honda ya bagus-bagus aja dan sudah sesuai dengan spesifikasi pada motor mereka. Hanya aja memang, mesin motor Honda dari zaman dulu sampai sekarang lebih panas daripada kompetitornya. Sehingga radiatornya terkadang bisa bekerja kurang optimal jika kalian tidak melakukan perawatan. Misalnya ngecek level air radiator, menguras air radiator, mengecek kebocoran selang, mengecek kebuntuan, dan lainnya. Jika radiatornya tidak dirawat, gak heran motor kalian akan mengalami overheat. Dan jangan lupa juga, karena mesin Honda lebih panas, berarti perawatannya harus lebih ekstra. Yang mana filter udara harus dicek juga, throttle body harus sering dibersihkan, filter oli juga harus rajin diganti, ganti oli nggak boleh telat, dan yang pasti, jika setelah klepnya berubah karena beberapa faktor, ini harus segera diselesaikan. Karena jika nggak sesuai, mesin akan cepat panas. Dan kalau terlalu panas, radiator motor tidak akan bekerja maksimal, yang pada akhirnya lagi mesinnya akan overheat. Jadinya ya, mesin motor Honda bisa overheat karena pada dasarnya mesin motor Honda lebih panas. Tapi apakah mesin kompetitornya misalnya Yamaha nggak cepat panas? Motor Yamaha apalagi yang pakai mesin SOHC tentu aja akan mengalami kenaikan suhu yang lebih lambat dan lebih stabil. Kenapa bisa? Jawabannya tentu aja desainnya sangat sederhana. Kalau desainnya sederhana, gesekan akan minim terjadi. Selain itu, mesin SOHC Yamaha juga lebih mengutamakan kenyamanan dan efisiensi, bukan performa. Oleh karena itu juga, beban kerja mesin juga relatif lebih ringan, yang berarti juga mesin yang tidak terlalu dipaksa kerja berat secara terus-menerus akan lebih jarang mengalami overheat. Dan ini sudah menjadi rahasia umum lagi untuk kita semua. Kalau mesin Yamaha memang lebih sedikit adem. Makanya nggak ada tuh istilah mesin Yamaha semakin panas semakin ngebut. Karena memang mesinnya jarang banget mengalami panas berlebih. Ya intinya semua ini hanya tentang konfigurasi layout mesin dan bagaimana mesin itu dipaksakan bekerja. Tapi yang harus diluruskan di sini adalah, walaupun mesin Honda cepat panas, bukan berarti mesinnya akan mengalami overheat selalu. Karena walaupun lebih panas, panasnya masih dalam batas wajar untuk sebuah produk Honda. Ya, semuanya diwajarin aja lah kalau produk Honda. Spakboard miring, wajar. Motor kebelah dua, wajar, karena rangkanya karatan. Motor overheat, wajar, karena mesinnya emang panas. Motor Honda PCX boros, wajar, karena ini motor orang kaya. Ya, wajar aja, ini kan Honda, harap maklum. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.